Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 yang salih-salihah, alhamdulillah kita berjumpa kembali untuk belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan pada materi kali ini kita masih melanjutkan, yaitu Rasulullah idolaku. Submaterinya yaitu kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita awali dulu dengan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan Allah memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya, dan Allah memberikan kefahaman kepada kita, serta kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Baiklah anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita pada materi pembelajaran kita kali ini yaitu setelah kalian melihat dan memperhatikan baik-baik tayangan video berikut ini, diharapkan kalian sebagai peserta didik dapat atau mampu yang pertama meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kalian dapat menunjukkan sikap jujur dan peduli sebagai implementasi atau penerapan dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dengan benar. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menjelaskan sikap terpuji Nabi Muhammad SAW dengan benar. Yang keempat, kalian dapat menjelaskan hikmah dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dengan benar. Yang kelima, kalian dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dengan benar. Baiklah anak-anak, silahkan kalian perhatikan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW berikut ini. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir dari 25 nabi dan rasul, dan tidak ada nabi dan rasul sesudahnya. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah Al-Mukarramah pada hari Senin. Pada masa kanak-kanak, Muhammad kecil selalu diajak pamannya Abu Thalib mengembala kambing. Ia senang dengan pekerjaannya dan sayang pada hewan. Karena itu, paman Muhammad sering menyebutnya si cerdas yang lincah. Nabi Muhammad SAW mempunyai kebiasaan berkhalwat, yaitu mengasingkan diri dari keramaian manusia, merenung, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat yang digunakannya adalah di Gua Hira, kurang lebih 5 km dari arah timur kota Mekah. Dia lakukan ini pada setiap bulan Ramadan tiba. Pada hari ke-17 dari bulan Ramadan saat itu, Muhammad SAW mengalami peristiwa yang sangat menakjubkan. Beliau menceritakan peristiwa itu. Dikisahkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ia berkata, awal turunnya Rasulullah SAW dimulai dengan ar-ru'ya as-sadiqah, yaitu mimpi yang benar dalam tidur. Dan tidaklah beliau bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Kemudian beliau dianugerahi rasa ingin untuk menyendiri. Nabi pun memilih Gua Hira dan bertahannuts, yaitu ibadah di malam hari dalam beberapa waktu. Kemudian beliau kembali kepada keluarganya untuk mempersiapkan bekal untuk bertahannuts kembali. Kemudian beliau menemui Khadijah mempersiapkan bekal. Sampai akhirnya datang Al-Haq saat beliau di Gua Hira. Malaikat Jibril datang dan berkata, bacalah. Rasulullah menjawab, aku tidak bisa membaca. Beliau menuturkan, kemudian dia memegang dan merengkuhku hingga aku kehabisan bertenaga. Lalu setelah itu melepaskanku sembari berkata, bacalah. Aku tetap menjawab, aku tidak bisa membaca. Dia, malaikat Jibril, memegangku dan merangkulku hingga aku merasa sesak
kemudian melepaskanku seraya berkata lagi, "Bacalah." Aku menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Dia memegangiku dan merangkulku hingga ketiga kalinya hingga aku merasa sesak. Kemudian melepaskanku lalu berkata, "Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Aku lalu mengucapkan kata-kata yang dituntunkan malaikat Jibril itu. Hafal seolah-olah tertulis dalam hatiku. Itulah wahyu pertama yang turun kepada Muhammad SAW, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Dalam menyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW tidak pernah takut sekalipun berhadapan dengan berbagai rintangan. Dakwahnya sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh. Abu Jahal adalah orang yang paling membencinya. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW sedang beribadah. Lantas Abu Jahal dan komplotannya datang sengaja mengotorinya dengan najis. Namun Nabi Muhammad SAW hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhan, kepada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy." Doa ini dibaca berulang-ulang. Nabi Muhammad SAW selain terkenal jujur dan pemaaf, juga peduli dan mencintai anak yatim. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada." Wa qala bi isba'aihi sabbabati wal wusta, yang artinya, aku dan orang yang menanggung anak yatim berada di surga seperti ini. Beliau mengisyaratkan pada anak yatim. Nabi Muhammad SAW sangat perhatian dan peduli pada perempuan-perempuan yang ditinggal mati suaminya, yakni para janda. Nabi Muhammad SAW juga sangat peduli kepada nasib orang-orang yang berkesulitan hidup. Orang yang tidak beruntung dalam kehidupan dunia ini sering disebut sebagai orang fakir dan miskin. Dua golongan orang yang kurang beruntung inilah juga menjadi perhatian beliau, hingga beliau mengatakan kepada siapa saja yang mau membantu atas kesulitan mereka, maka pahala mereka seperti orang yang berjihad di jalan Allah, atau pahalanya disamakan seperti orang yang selalu berpuasa di siang hari dan selalu sholat malam pada malam harinya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "As-sa'i 'alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillahi aw kalladhi yasumun nahara wa yaqumul lail." Yang artinya, orang yang membantu para janda dan orang-orang miskin seperti orang yang berjihad di jalan Allah, atau seperti orang yang selalu berpuasa siang harinya dan selalu sholat malam pada malam harinya. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya mengatakan tentang hebatnya orang yang peduli kepada sesamanya. Bila seseorang itu suka menolong saudaranya yang seagama dari satu kesusahan, misalnya tidak punya pekerjaan, diberinya pekerjaan, jika terkena musibah, dihiburnya, dan lain sebagainya. Orang yang sedemikian hebat bisa membebaskan saudaranya dari kesusahan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dihilangkannya kesusahan-kesusahannya nanti di hari kiamat. Rasulullah SAW juga mengabarkan bahwa bagi siapa saja memberi kemudahan bagi saudaranya yang mengalami kesulitan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya dari urusan-urusan di dunia dan akhirat. Rasulullah SAW juga memberitahukan bahwa bagi orang-orang yang bisa menutup aib saudaranya, dia akan ditutup aibnya di dunia.
dan kelak di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Aib adalah sesuatu yang apabila dibuka atau dibongkar akan membuat malu bagi yang memiliki aib, dan Allah berjanji kepada hamba-hambanya yang suka menolong itu akan ditolongnya dari segala kesulitan yang dihadapinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'asirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara ala muslimin satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi." Yang artinya, barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan orang muslim dari kesusahan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya kesusahan dari kesusahan hari kiamat. Barang siapa memudahkan orang yang dalam kesulitan, niscaya Allah memudahkan baginya urusan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutup aib orang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, dapat pahalakah kami bila menyayangi hewan-hewan ini?" Jawab beliau, "Ya, setiap menyayangi makhluk hidup adalah berpahala." Hadis riwayat Bukhari. Dialah Nabi dan Rasul penutup. Tidak ada Nabi lagi dan Rasul setelahnya, karena Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para Nabi. Maka beliau sering disebut dengan Al-Khatamul Anbiya, yang artinya penutup atau penghabisan para Nabi dan Rasul. Anak-anak, begitu mulianya akhlak Rasulullah SAW sehingga Allah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa dalam diri Nabi Muhammad SAW terdapat uswatun hasanah, yaitu suri teladan yang baik bagi manusia. Dari kisah teladan Nabi Muhammad SAW dapat kita petik pelajarannya sebagai berikut. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang terkenal jujur, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin yang artinya terpercaya. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga adalah orang yang sangat peduli terhadap manusia. Nabi Muhammad SAW sangat peduli terhadap anak-anak yatim, para janda, para fakir dan miskin. Selain peduli terhadap sesama manusia, Nabi Muhammad SAW juga peduli terhadap makhluk-makhluk Allah yang lain, baik kepada tumbuhan, hewan, dan alam sekitar. Untuk itulah, marilah kita teladani Nabi Muhammad SAW dari kejujurannya, dari kepeduliannya terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya anak-anak sekalian, untuk mengetahui sejauh mana kalian menguasai materi tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW, silahkan kalian kerjakan soal-soal penilaian harian berikut ini. Demikian anak-anak sekalian, pembelajaran kita sudah selesai. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan membaca doa sesudah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Pak Guru cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.